Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus, nomor NPM 10120156 dari Prodi C6 Manajemen. Asal sekolah dari STIE STEMBI Bandung Business School. Indonesia merupakan sebuah negara dengan perekonomian yang terbuka. Artinya, sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia, sehingga negara Indonesia ini masih rentan terhadap pengaruh dari luar. Salah satu masalah ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri yang terus-menerus meningkat. Utang luar negeri Indonesia terjadi karena adanya kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu negara Indonesia karena dapat menutup defisit APBN. Namun, dalam jangka panjang ternyata utang luar negeri tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Utang luar negeri di Indonesia telah dimulai pada saat penyerahan melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa utang sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi tanggung jawab pemerintahan Indonesia. Di era Presiden Jokowi, utang Indonesia naik cukup drastis. Pada era Presiden Soeharto, utang luar negeri di Indonesia selama menjabat 32 tahun sekitar 676 triliun. Sedangkan pada era Presiden Jokowi sekitar 568 triliun selama 1 tahun. Berikut ini faktor penyebab utang luar negeri di Indonesia. Yang pertama, ada kendala tabungan di balik utang luar negeri. Kendala utama negara berkembang di dalam pembangunan adalah adanya lingkaran setan atau kemiskinan dari adanya gap tabungan atau investasi. Kedua, ada kendala valuasi asing karena dengan asumsi bela negara berkembang, tidak kekurangan modal, dan tidak ada selisih tabungan, mungkin tingkat pertumbuhan negara berkembang masih terhambat oleh selisih kurs. Penyebab ketiga, ada argumen lain dari pinjaman luar negeri. Penyebab keempat, ada faktor eksternal sebagai kekuatan yang mendorong utang luar negeri. Berikut ini ada dampak-dampak utang luar negeri pada perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali. Yang kedua, ada beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara dibentur akibat ketergantungannya dengan bantuan luar negeri. Dan yang ketiga, ada memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, ada beban pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah Indonesia yang memiliki proporsi yang besar dalam APBN. Secara tidak langsung, masyarakat menanggung beban pembayaran utang tersebut dari pajak yang ditarik oleh pemerintahan. Selanjutnya, solusi utang luar negeri di Indonesia. Pertama, ada kebijakan pembatasan pinjaman baru, yaitu hanya diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur serta pengembangan pendidikan dan kesehatan, sehingga output pinjaman baru dapat meningkatkan defisit negara. Kedua, ada peningkatan penerimaan pajak atau tax ration. Adapun tax ration di Indonesia hanya
sekitar 12-13% rasio PDB. Untuk itu, diperlukan pengembangan inovasi pendukung seperti inovasi dalam instrumen perpajakan dan peningkatan kualitas SDM. Dan yang terakhir, ada pembatasan utang yang bersumber dari multilateral dan bilateral. Watching my video guys. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.